Jam 1:24 dini hari, 18 Maret 1990. Boston diselumuti kegelapan total. Di depan pintu samping Museum Isabella Stewart Gardner, berdiri dua pria berseragam polisi. Satpam muda yang kurang pengalaman membuat satu kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Dia membuka kunci pintu. Pintu terbuka dan neraka dimulai. Dalam hitungan detik, satpam itu diborgol, wajahnya dilakban, lalu diseret ke ruang bawah tanah. Itu bukan polisi. Ini perampokan profesional paling licin di bumi. Selama 81 menit penuh, mereka bekerja dengan sangat tenang, sangat dingin, dan sangat mematikan. 13 lukisan mahakarya dunia dipotong kasar langsung dari bingkai kayu menggunakan pisau bedah. Total kerugian mencapai 7,5 triliun rupiah. Mereka lenyap tanpa jejak sebelum matahari terbit. Sampai detik ini, 36 tahun kemudian, pelakunya tidak pernah tertangkap. Lukisannya tidak pernah ditemukan. Yang tersisa cuma bingkai kosong yang dibiarkan menggantung di dinding museum. Sebuah monumen kekalahan manusia di hadapan kelicikan yang sempurna. Selamat pagi Sobat Teras Iman. Balik lagi bersama saya di renungan pagi ini. Bicara soal perampokan triliunan rupiah tadi, kisah itu menunjukkan betapa nekatnya manusia mempertaruhkan nyawa dan kebebasan demi sebuah kekayaan dunia yang fana. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita, para bapak dan kepala keluarga juga seringkali tanpa sadar terjebak dalam perlombaan yang mirip-mirip seperti itu. Coba kita jujur pagi ini. Berapa banyak dari kita yang rela berangkat gelap pulang gelap, mengorbankan waktu istirahat, bahkan mengorbankan waktu bermain dengan anak-anak di rumah demi mengejar target keuangan dan jabatan. Memang mencari nafkah itu adalah tanggung jawab mulia seorang pria sejati. Tapi sayangnya, seringkali kita bablas. Saking sibuknya mengejar uang, kita malah menjadi miskin secara rohani. Kita mati-matian membelikan fasilitas mewah untuk anak dan istri, tapi pada saat yang sama kita justru meninggalkan bingkai kosong di rumah. Sosok ayah ada secara fisik, tapi absen secara emosional dan rohani. Kita kehilangan harta yang paling berharga demi mengejar angka-angka di rekening bank. Hari ini, mari kita lihat teladan yang sangat bertolak belakang dari firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Perhatikan firman ini, Pak. Pencuri di museum tadi merampok harta dunia demi kepuasannya sendiri. Tapi Kristus yang memiliki seluruh kekayaan alam semesta justru rela merampok dirinya sendiri. Dia sengaja mengosongkan kekayaannya, melepaskan jubah kebesarannya, dan turun ke bumi menjadi manusia yang sangat miskin. Dia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa dia melakukan itu semua? Supaya kita dan keluarga kita yang miskin dan berdosa ini bisa diangkat menjadi kaya secara rohani. Kalau bingkai kosong di museum itu adalah lambang kehilangan manusia, maka kubur kosong di Yerusalem adalah bukti cinta dan kemenangan Tuhan buat kita. Jadi pagi ini, sebelum kita memanaskan kendaraan dan berangkat mencari nafkah, saya mau mengajak kita semua untuk bekerjalah dengan keras dan jujur hari ini.
Tapi jangan biarkan keluarga kita hanya mendapat sisa-sisa waktu dan tenaga. Jangan tinggalkan bingkai kosong di rumah. Ingatlah selalu bahwa kekayaan terbesar yang bisa kita wariskan untuk istri dan anak-anak bukanlah rumah mewah atau tabungan yang banyak, melainkan kehadiran yang utuh, teladan iman, dan kasih sayang seorang ayah. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa sebelum memulai aktivitas hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau rela mengosongkan kekayaan surga demi menyelamatkan kami yang miskin dan berdosa ini. Ampuni kami para ayah yang seringkali salah prioritas, mengejar harta dunia tapi menelantarkan harta rohani keluarga kami. Tolong pimpin setiap langkah dan pekerjaan kami hari ini. Berikan rezeki yang halal dan cukup, serta berikan kami hikmat supaya kami bisa memimpin keluarga kami menuju kekayaan rohani yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja hari ini sobat. Jadilah ayah yang utuh dan hadir bagi keluargamu. Jangan lupa like dan subscribe supaya tangki rohani kita terus terisi tiap hari. Tuhan Yesus memberkati perjuanganmu.